Kuman berkunjung ke rumah teman. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini di malam yang cerah ini aku kembali berkunjung ke salah satu rumah temanku, cewek cantik di sampingku ini. Tak perkenalkan dulu, namanya adalah, kok nek salah dikoreksi ya sis. Jenengmu udah banget soalnya. Namanya adalah Salang Siki Risang Ratna Pradipta. Iya, kebalik. Sing di Salang Siki Siki Ratna Risang Pradipta. Nah, ini biasa dipanggil Riris. Iya. Halo sis. Hai. Selamat malam, lama Selamat tidak malam. bertemu kita. Iya. Terus dia ini teman di gereja. Ya, Gimana aja lah. tapi kita kan seringnya di Oke, gereja. Seringnya ke Ketemu gereja di bersama. gereja, terus dulu tapi sekarang Karena kita berpisah gereja. Jadi ke gereja masing-masing. ya ke gereja masing-masing. Jadi ceritanya gini teman-teman, dulu itu gereja kami itu jadi satu, tapi aku kalau istilahnya di gereja itu namanya pepantan, kalau bahasa awamnya adalah cabangnya. Aku di cabangnya, kemudian gerejaku yang biasanya aku beribadah di situ sudah berdiri menjadi gereja yang mengelola segalanya sendiri. Asik. Sok-sok memberi ketua. Iya dong. Oke, kita terakhir ketemu kapan sih? Kapan ya? Wis ra kelingan aku, Mas. Suwe banget. Kamu ke tempatku nggak sih? Pas aku habis ngisi. Iya, cerita Natal. Aku habis ngisi cerita Natal, terus kamu ke tempatku. Itu Natalan. 2020 kayaknya. 20. Natalan 20. Soalnya 2021 juga kan kamu datang ke sini. Pas kan kali ya? Enggak. Ya 20 itu. Kayaknya Natal 2020. 2 kali, Mas. Yang satu online. Kamu di rumah. Yang satu offline di sini. Itu masih Covid juga. Aku nggak ikut yang kedua. Ya, pokoknya terakhir kamu ke tempatku. Oke. Ngantar roti. Nah, kalau kita mau flashback nih, kita ketemu apa? Kalau kapannya aku juga meragukannya. Tetapi pada waktu itu aku masih kecil. Gempa, betul nggak? Ya, Gempa, kelas 6 SD itu aku. Gempa itu 2006. 6. Nah, itu kan aku sebenarnya masih di gerejaku yang sebelumnya ini. Iya. Aku apa jenis pindah-pindah gereja. Jadi aku dulu di gereja yang satu, terus pindah ke sini itu pas masa-masa Gempa itu. Kamu memang masih SD sih. Jonggrangan. Iya. Kamu Kamu udah SMP ya? Udah mau SMA. Maza. Gempa itu aku mau SMA. Oh, oke. Gempa itu aku mau SMA. Oh ya, kan aku lulus SD. Iya. Iya, benar. Terus dulu di sini kan apa? Shelter. Bertenda, iya kan? Posko. Ya, dulu sini posko, terus ya sering. Ngecengin dong. Iya betul. Sering acara-acara mesti mampir, acara-acara gereja mesti mampir. Gitu. Itu berarti sekitar 2006 kita Berteman. mulai. Wah. Terus berlanjut sampai akhirnya kamu Aku agak beranjak gede. dewasa. Kamu langsung ambil di sekolah minggu ya berarti? Iya. Langsung ambil di sekolah minggu. Terus. Dan kamu adalah tokoh favorit aku di sekolah minggu. Masa sih? Saya tidak yakin. Karena kalau dulu sih karena Mas Andi itu bukan satu-satunya cowok ya, masih banyak cowok-cowok yang lain. Tetapi cowok yang bisa memimpin pujian, dongong, gitar, firman, Paket komplit ya? Inka paket komplit, tidak hanya dia. Ya. Jadi kalau sekolah minggu sama dia pasti tinggal terima beres gitu aja. Ya. Sederhana.
Terus berlanjut, sering ngurus acara bareng. Biasanya kita mayoritas seringnya ngurus acara Komna ya. Komisi anak. Sekolah minggu. Tapi pernah ngurusin pemuda retreat. Jadi apa jenenge? Seksi acara dong. Gila. Mbak Giti, Mas Ito. Bisa aku ke tempat kalian ya. Bisa aku berkunjung ke rumah kalian. Dengan konsep yang gokil. Kita 2 kali ya? 2 kali. 2 kali jadi ngurusi acara. Acara bareng. Ya. Yang pertama excited sih pada yang kedua di Suraya apa? Yang kedua nih ya. Agak unpredictable ya. Tapi ya oke lah. Kita pernah bikin apa jenenge? Hanya itu yang pertama. Apa? Jam 12 malam take foto untuk ngasih kado. Itu hal terkonyol. Yeah. Dan itu kami bisanya jam 12 malam. Itu take foto jam 12 malam sampai jam 1. Betul. Malam di rumahnya Mbak Kiti waktu itu di Sewon. Di Mas ini, Mas Wahyu, Mas EU. Mas Wahyu itu yang di videoku pertama ya guys ya. Nah, oke, ngurus acara bareng. Terakhir kita di organisasi bareng, yaitu di Klasis. Oh iya, oke. Kamu Klasis. sebagai apa? Lupa. Pada waktu itu ketua kalau nggak salah ya. Aku keuangan. Ketua 2. Oh iya, sama Mbak Rura. Mbak Ruri, Mas Yuyu. Aku ke tempat kalian juga bisa. Kabel ditunggu ya. Nah, kita 2 periode ya. Wah, jilid 2. Tapi yang periode pertama kita nggak ini ya. Cuma separuh. Aktifnya cuma separuh. Ya maksudnya nggak maksimal ya. Periode pertama kita nggak maksimal, baru periode kedua. Karena ganti pengurus toh, rollingan waktu itu masih agak kakok-kakok gitu gimana ya. gitu. Terus di periode kedua digaskan waktu itu. Gas, pokoknya banyak activity. Terus sama Pak Hendra juga. Mau ke tempat Pak Hendra juga? Enggak, nanti anulah kapan-kapan. Kalau sendiri nanti Anda. Iya, nanti sekalian Pak Bocil bisa. Oh iya. Bocilnya soalnya seumuran. Selisih seminggu siapa? Anakku sama anaknya Pak Hendra. Iya. Nah, Mas Edi. Tapi Mas Edi waktu kita mengurus kan belum yang into banget toh. Oke, Mas Edi kan kepengurusan selanjutnya. Selanjutnya baru into. Nah, itu terakhir kita kapan? Terakhir menjabat itu 18 atau 17? Sebelum Covid. 18 ya. Terakhir kita di mana itu? Pergantiannya pindah ke Mbak Ari di yang outbound. Aku era mangkat kok pas kui. Masa? Itu kan aku masih sekolah pada waktu itu. Itu waktu itu kayaknya aku masih profesi nurse, jadinya nggak bisa join. Yang berangkat Maria. Yes, sama Tera. Kan yang kepilih terus Iing kon yo. Iing sama Iing Maria. Maria dua-duanya. Terakhir itu terus ya lama kita nggak ketemu lagi. Cuma cacatan biasa aja. Chattingan biasa. Terus ya terakhir kayaknya kamu ke tempatku itu deh. Apa? Aku habis ngisi acara itu. Teman-teman besok kalau nggak ada pengisi buat sekolah minggu, undang Mas Andi. Jangan dong. Saya tidak sepede itu kalau di luar. Saya jagoan kandang saja. Oke, teman-teman Kuman. Teman-teman Kuman itu nama julukan fanbase-ku. Wow. Teman-teman Kuman, Riris ini adalah salah seorang anak Bapak Pendeta. Wasik, yang dimana Pak Pendeta ini di gereja itu ya
di apa ya, yang dituakan lah, maksudnya yang ya kayaknya gurunya lah gitu. Nah, bisa jadi. Iya. kamu gimana nih? Kamu gimana nih, maksudnya? Gimana? Menjabat sih. Sebagai seorang anak pendeta itu apakah sebuah privilege kah? Sebuah beban yang harus kamu tanggung? Pertamanya denial. Apa tuh denial tuh? Pemberontakan dalam diri? Apa ya? Denial ini menyangkal. Kamu bukan anakku gitu. Mosok sih bapakku tadi pendeta. Karena bapakku jadi pendeta itu aku sudah besar. Aku kelas 4 SD dan semua adikku tidak ada yang lahir di sini. Gitu. Kami keluarga lahir di Klaten semua. Dan tiba-tiba aku udah gede, aku harus pindah rumah. Pindah pekerjaan, pindah sekolah. Terus kamu harus ke tempat yang baru, di mana dulu rumahku di sana agak dekat kota, sekarang agak desa gitu. Itu hal yang tapi mending loh ini pinggir jalan raya. Pinggir jalan Parangtritis itu luar biasa. Nah, karena pinggir jalan Parangtritis pertama kali di sini nggak bisa tidur selama 1 minggu. Crowded banget dan sering terjadi kecelakaan di perempatan. Iya, karena ini kan tikungan berbahaya. Loh. Terus kalau jadi pendeta ya denial itu sih, tapi seiring berjalannya waktu pernah ini juga sih memberontak pernah zaman SMA. Memberontak coy. Dalam imajinasi memberontak tuh aku mau jadi anak pang ngono lho. Seberapa mungkin memberontak? Karena aku cewek ya mungkin tidak se-ekstrim itu. Mungkin lebih ke menghindar. Tunggu saka omah, ra pamit, dolan, ora kegiatan kuwi sih. Bisa gitu ya? Bisa lah. Jadi untuk teman-teman anak pendeta jangan seperti saya. Seperti yang lainnya saja yang baik-baik. Ya. Sampai pada akhirnya sekarang sing tak rasakan? Sekarang sih biasa aja sih. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana, cuma kalau misalnya neng ada warga yang itu Mbak Riris monggo duduknya di sini loh gitu nggak sih? Sampai segitunya nggak sih? Pernah pernah seperti itu, tapi dari awal kalau ke tempat warga misalnya acara Natalan, PPA bareng itu aku selalu tidak pernah duduk bersama orang tuaku. Misalnya kan bapak mesti neng arep ya soalnya nggawa firman kan. Jadi selalu di depan sama ibu, tapi kalau aku tuh selalu di belakang. Kalau nggak di belakang pokoknya misalkan ada teman gitu ya jajar koncone gitu. Jadi jarang bener-bener datang bersama bapak ibu terus lungguh di depan ngono kuwi. Bisa hitungan jari lah. Tuh. Berarti santai aja sekarang? Santai aja sih. Semakin kesini semakin santai aja. Beban nggak? Misal, aku sebagai seorang anak pendeta tidak boleh aing-aing. Itu SMA. Karena dulu kalau aku sama bapak kan sering nggak akur ya. Kami sering beradu argumen dalam artian banyak egoku yang bener-bener ngapa sih diatur-atur kan iki. Itu beban itu SMA. Jadi pelariannya yo ngopo. Kamu pelariannya di ini yo diaktif di beberapa apa jenenge? Apa sih nek sekolah? Kayak pramuka UKM, kok UKM sih apa ya? Ekskul ya? Kayak pramuka terus OSIS kamu juga enggak? Kalau dulu sih katanya MPK itu aku nggak mau OSIS soalnya nggak kakean, nggak rabali aku kok. MPK tuh apa ya? Milih OSIS ngono kae lho. MPR-nya di sekolah. Iya paling ya aku selalu. Iya, koncoku pernah. Itulah, pokoknya milih OSIS. Dadine atasannya OSIS lah. Tugasnya gur milih OSIS karo mbubarke wis kuwi tok. Dadine aku masih bisa mengikuti kegiatan yang lain. Nah, nek melu OSIS engko wis gabukan karo lain-lainnya. Apalagi kamu apa jenis pramuka juga ya? Dulu pramuka sama basket, yang menyita basket sih dulu. Karena latihannya kan rutin toh, seminggu 2 kali, terus masih kalau misalnya ada event fisik kan terus. Efek itu basket. Iya, aku bisa mempertahankan berat badanku 45 kg selama 3 tahun. Keren.
Tapi di basket itu kan masa-masa SMA itu masa-masa ini ya, masa-masa masa-masanya kamu ikut basket tuh murni untuk olahraga atau masa-masa kan masa-masa SMA tuh masa-masa show off nih. Aku Show on. show off apa lah pokoknya itulah. Pokoknya itulah. Kamu pengen ke olahraganya atau pengen ke show off-nya? Pertama cuma pengen aja basket karena dari dulu itu dari SD suka basket. Tapi di sini itu kan nggak ada lahannya. Ya. Jadinya baru kesampaian SMA. SMA mulai SMA di mana? SMA 2 Bantul. Semadaba. Saya tidak diterima di sana. Iya, nggak apa-apa. Lebih jauh sekolah. Berarti di SMA basket. Pertamanya cuma main, skillku juga nggak bagus-bagus banget sih. Cuma memang pada waktu itu karena suka, pengen jadi nih latihan-latihan, setiap latihan tuh pasti ikut. Padahal setiap latihan pertama tuh pernah melu pemain inti. Gue jadi cadangan terus naik event-event. Nggak masalah. Nggak masalah, soalnya kan pengen. Ya. Yang penting dribble bal gitu. Betul. Terus naik basket berarti itu hobimu? Hobi yang aku tekuni sampai SMA. Jadi basket itu sebenarnya ingin kulanjutkan, tetapi pada waktu itu aku kelas 3 SMA, masa-masa ujian lah ya. Ya biasalah, itu masa-masa di mana kita harus istirahat. Tapi tidak bisa. Nah itu sebenarnya mau lulus itu ada peristiwa di rumah, jadi bapak aku kecelakaan. Yang sakit sininya? Itu yang kaki. Kalau yang tangan itu waktu aku SD. Jadi pendeta baru di sini. Enggak. Iya. SD. SD itu tangan. Kalau yang kelas 3 SMA itu kaki. Kaki. Tuh bener Agung kan? Kaki. Jadi karena kaki kan nggak bisa kemana-mana. Pada waktu itu aku anak sulung yang bisa numpak motor. Di dalam keluargaku berlima itu hanya aku. Karena ibuku tidak bisa dan adikku masih SD sehingga kemana-mana yuk kudu bolak-balik rumah sakit Bethesda rumah setiap hari dengan membawa kerucil 2 itu, ngurusi rumah dan sebagainya, esokan dan itu pemulihannya kan 1 tahun ya. Jadi nih kaki apalagi ya, maksudnya kaki kan lebih riskan juga tuh. Jadi nih wis ra kuat latihan. Terus setelah itu kamu menekuni hobi yang lain kah? Nah, setelah itu aku mengalihkan hobiku menjadi membaca komik. Membaca komik karena kan tidak butuh effort ya. Hanya baca itu, baca. Sampai sekarang masih? Kalau sekarang lebih ke komik online. Tapi masih membaca komik ya? Masih. Keren. Sempet ada masa kuliah semester akhir tuh kan lah ngapa ya. Itu sampai ngapa jenenge kudu maca komik lagi iso turu. Aku sih maca juga cuma biar bisa tidur tapi nggak bisa betah-betah. Iya, kui. Jadi itu pengantar kuliah. Tidurnya komik ya. Dari kuliah itu. Sampai sekarang masih? Masih sampai sekarang. Kenapa biasanya kan cewek-cewek itu senengannya novel, cinta-cinta atau yang cinta-cinta juga yang tak baca? Atau enggak? Atau yang Naruto? Ada yang thriller. Kalau Naruto itu aku ngikutin filmnya. Anime itu aku ngikutin sampai selesai. Nek komik yang tak baca? Komik macam-macam genre sih. Ada yang slice of life, ada yang drama, ada yang romance, ada yang fantasy, macam-macam. Semua suka aku. Yang pentingnya sekiranya gambari api tak tonton ngono kuwi. Kan pertamanya lihat sinopsisnya dulu. Reviewnya terus lagi tak tonton. Kalau ada filmnya kan sekarang lagi ngetren nih komik dijadiin drakor, kayak gitu. Web series gitu ya. Sering tak tonton juga. Keren. Membaca. Membuang waktu sih itu sebenarnya, nggak keren. Tapi membaca kan apapun itu bagiku butuh effort yang tinggi lah bagiku loh ya. Ya makanya jadi pakai kacamata, jangan sering-sering baca, pakai kacamata nanti. Berarti ini efek dari membaca? Efek membaca sambil tidur.
aku nek baca itu toh apapun ya, membaca entah belajar atau membaca buku itu pertamanya gini. Terus gini. Enggak, terus delosor apa sambil tengkurap gitu. Terus habis itu gini. Pak gitu. Jadi itu posenya hampir seperti jadi gini, delosor, terus mengkup rumah, plek bukunya tadi tutup. Jadi saking tidak sukanya membaca. Dan kadang posenya aneh-aneh. Itu hobimu membaca ya? Iya, maca komik online. Nek ora komik online ora sih. Itu salah satu yang ini, yang apa ya? Salah satu sumber bahagiamu enggak? Jadi sesenang itu membaca. Membaca komik online, iya. Konyol kan? Ya enggak juga sih. Maksudnya ya kan semua orang punya senangnya masing-masing ya. Cuma kayak aku senengnya nek pas ngumpul itu lebih menyenangkan. Jadi itu sumber bahagiamu. Salah satunya iya, karena semakin kesini kan teman bermainku kan sudah pada bekerja semua dan ya bekerjanya ada yang jauh-jauh gitu, nggak bisa seminggu sekali ketemu. Dulu waktu zaman SMA, kuliah tuh masih sempetin, yuk seminggu ketemu, sebulan ketemu tuh masih oke lah, Evan main bareng ya. Tapi udah kerja ini semakin kesini kan yo mesti udah punya kesibukan masing-masing ya, sing di sing karo keluargane dan macam-macam. Nggak bisa yang ketemu saiki langsung des ngono kuwi. Jarang. Nek pas iso ya iso, tapi nek pas enggak. Makanya buat yo kesibukan di rumah. Dan terus itu kamu bener-bener take time, maksudnya untuk membaca itu kayak ini sudah waktuku membaca nih gitu, atau ini nih enggak seetik itu sih, selo aja kalau misalkan emang nggak ada kerjaan, nggak ada sesuatu yang urgent, nggak ada hal-hal yang perlu dikerjakan ya selama masih bisa dikerjakan besok kenapa harus dikerjakan sekarang ya mending mau komik kan. Ayo, kasih dicontoh ya. Setelah membaca komik, ada hal lain nggak yang menurutmu menyenangkan? Versimu tuh apa? Versimu ketika kamu, ini sangat menyenangkan dalam hidupku itu. Main sama teman-teman. Main sama teman-teman. Ya cuma bisanya main kalau pas pada pulang aja, maksudnya pas pada kesini terus main bareng gitu. Berarti mayoritas teman-temanmu di luar-luar? Iya. Pas balik dolan. Nek ra pas balik ya wis. Ada lagi? Enggak. Paling seperti wanita pada umumnya drakor sih. Tapi itu sekarang udah enggak hektik banget sih, biasa aja. Kalau ada yang pengen tonton ya tonton, nek enggak ya enggak. Sekarang udah bisa nemuin titik jeda, nek dhisik kan bisa sampai kayak gitu. Saiki sak seneng-senenge aku drakorku kalau judul kuwi nek sekiranya memeng kesel ngono ya wis tutup. Kan seperti wanita pada umumnya aja, biar kayak yang lain. Kalau diajak cerita bisa nimpali kan. Seperti saya pong-pong boleh nek dijak omong drakor. Terus nek apa namanya? Kan salah satu hobimu adalah, maksudnya kesenanganmu itu adalah kumpul ya. Kamu ada kriteria nggak perkumpulan seperti apa yang kamu inginkan? Yang humoris kah? Yang gibah kah? Gibah. Enggak sih. Enggak ada ya. Enggak ada. Apapun ya. Apapun seiring dengan berjalannya waktu. Kalau misalkan emang kita sefrekuensi sama personnya, mesti ngalir kok. Tapi kalau misalkan nggak sefrekuensi ya paling cuma sekali dua kali terus masih hello terus kayak gitu. Iya. Nah enggak, kita mau ngomong ke event yang sedang kita hadapi bersama atau kita lagi. Kamu sering ngurus event ya? Masih banyak event. Tapi saya bukan IO.
Oke. Kamu cukup ini ya, cukup seringan. Maksudnya aku sering lihat postinganmu ngurus event ini. Iya, karena mungkin saya bisanya itu. Salah satu ini di pekerjaan nggak? Salah satu apa ini? Salah satu tuntutanmu di pekerjaan? Kalau tuntutan sih apa ya? Kalau aku sih bilangnya bukan tuntutan sih, tapi itu menjadi salah satu kesenanganku dalam bekerja. Jadi malah itu menjadi kayak pemacu semangat lagi. Betul. Jadi kebetulan aku bekerja di bidang pendidikan juga dan Asik. Terus? dan di situ kan pasti banyak event-event, entah itu nerima mahasiswa baru atau ada ulang tahun dan sebagainya. Kayak gitu kan, entah kenapa dari mahasiswa dulu langsung masuknya itu di acara. Jadinya itu kebanyakan mesti ngurusi krodet, ngurusi acara dari dulu sampai sekarang Zaman yang gereja mbiyen itu sampai ke bawah sampai kuliah, ke bawah sampai bekerja, dapatnya acara terus. Dan ketika saya dikasih seksi yang lain ternyata aku effortnya harus belajar lebih lagi gitu loh. Misalnya dikasih dekorasi dokumentasi, ya kemampuanku moto ternyata elek. Mungkin belum terasa Dipa itu. Mungkin belum terasa terus, saja. Buat dekorasi aku tidak punya seni untuk mendekor offline tuh kayak gimana, online harus bikin virtual background dan sebagainya. Hah? Apa kuwi? Ngono kuwi. Jadi tadi ngono kuwi terus iki piye? Harus belajar lebih banyak. Tapi yo iso, tapi harus belajar lebih banyak. Coba kalau di acara tuh udah dapat. Udah into ya? Udah dapat banget, jadi tinggal tap. Bisa ambil. Ya, terima kasih. Masa aku nawani sing di rumah. Ora apa-apa ben merakyat. Di salah satu segmen YouTube, Bu, itu ada acara namanya ngecek kamera. Jadi aku ngecek kamera dulu ya, buat memastikan rekaman kita aman, oke? Tunggu sebentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini teman-teman, karena channel ini subscribernya masih sedikit. Thank you teman-teman. Nah, ternyata seperti biasa kameraku masih tetap aman. Oke, tadi habis ngomongin ini ya, di kerjaanmu. Sebenarnya kerjaanmu ngapain sih sekarang? Kerjaanku itu aku ada di Stikes Beres Dayakum Yogyakarta. Buset, promosi. Sambil promosi ya teman. Bisa kali iklan di situ. Sebenarnya pekerjaanku tidak jauh berbeda dengan Mas Andi. Iya kan? Masih sama kan? Atau udah beda? Aku masih di tempat yang dulu. Oke. Sebenarnya sama sih, di laboratorium kan? Iya, sama. Aku di laboratorium keperawatan. Tapi kan aku lebih mayoritas ke ngurusi ke jadwal, ngurusi urusan mahasiswa. Lah kamu sing alat-alat kah atau sing apanya? Kabeh. Ya itu adalah kerjaan ibu-ibu laboran tempatku bekerja sebelum aku masuk. Sebelum ada adminnya. Iya, jadi ya karena saya yang paling muda di divisi saya. Sebenarnya bukan karena yang paling muda sih, karena memang adanya itu kali ya. Jadinya semua pekerjaan itu dikerjakan ya. Di samping itu karena ilmunya keperawatan sama dengan aku sekolah, aku juga sekolah di keperawatan, jadinya emang udah ngerti. Jadi ya kayak nyiapin alat, terus kadang-kadang dititipin, "Dek, dibimbing sih ya." Nah, kayak gitu. Itu ya ngajarin. Kayak gitu juga. Cuma jadwal-jadwal kalau mahasiswa praktek. Terus nyusun jadwal. Kalau nyusun jadwalnya sebenarnya yang nyusun biasanya atasanku sih. Ada bagian sendiri? Enggak sih, atasanku. Atasanku, cuma kadang kalau misalkan ada sesuatu ya tetap di rembuk bareng. Iki pakai ruangan mana? Persiapannya apa wae? Kayak gitu tetap dibicarain bareng-bareng. Jadi sama-sama nyusun jadwalnya bareng-bareng. Kayak gitu. Dulu sing kamu kuliah itu kan kamu habis selesai kuliah toh? Sampai mendapat
Kan pertama kuliah sampai Aku kuliah langsung S1 apa D3 dulu? Aku D3. D3 dulu, terus habis itu kuliah lagi untuk S1-nya. Jadi aku kuliah D3 dulu, D3 Nah, keperawatan. kita jelaskan ke teman-teman yang mau jadi perawat itu loh, Mbak. Iya. Nah, jadi kamu ketika jadi D3 itu kamu kuliah perawat ya? Kamu kuliah perawat. Nah, ketika D3 itu kapasitasmu apa? Sebagai perawat pelaksana. Berarti yang ngerawat biasa di rumah sakit itu? Kalau kerja di rumah sakit, ngerawat di rumah sakit. Nah, tapi pada waktu itu karena habis lulus aku ditarik ke kampus, jadinya aku tetap stay di laboratorium pada waktu itu. Aku tetap tempat pertama aku sampai sekarang di laboratorium. Apa namanya? Karena sebelumnya kan ada tuh kayak asisten dosen, terus kamu dulu asisten di situ juga enggak? Bukan. Kalau dulu enggak, kalau D3 dulu enggak. Cuma free tetap pure di laboratorium, ngurusin lab semuanya lah. Kayak gitu. Terus aku kerja setahun, terus dapat beasiswa buat sekolah lagi, melanjutin S1-nya. Tapi itu di situ juga, di Stika juga. Ketika sudah S1, kamu kapasitasmu bisa ngapain? Kalau S1 itu wah, saya media promo S1 itu ininya panjang sih ya. Apanya? Itu jangka waktu kuliahnya 2,5 tahun. Pada waktu itu kan tetap yang diakui kan pendidikan terakhirku D3. 2,5 itu kalau dari 0 atau setelah D3 terus 2,5 tahun lagi? Setelah D3 2,5 tahun. Itu S1 sampai profesi. Tapi karena angka keberuntunganku adalah 3, jadi saya menyelesaikannya 3 tahun. Nggak apa-apa lah, offset setengah. Iya, karena ternyata kuliah sambil kerja itu mantap. Iya. Terus apa nih kapasitasmu sebagai S1 tuh? Kalau setelah mengajarkah atau enggak? Asdos, lebih ke asdos. Setelah S1 kan habis nurse itu dipasrahin buat asdos, tapi asdosnya cuma di mata kuliah tertentu, nggak semuanya, cuma mata kuliah tertentu yang dia mengampu tutorial. Jadi kayak SGD, small group discussion gitu loh. SGD fokus group discussion gitu. Terus tetap di laboratorium mengerjakan selanjutnya, cuma semakin kesini kan. Kamu habis itu sekolah lagi nggak sih? Enggak. Nah, yang rencana ke luar negeri? Oh, itu cuma kayak penjajakan ngono kae lho, apa ya jenenge? Jadi waktu itu trial? Kayak trial gitu. Jadi pertamanya waktu itu mau coba kurikulum baru, pada waktu itu ke Filipina. Di kampusmu itu mau nyoba kurikulum baru. Terus kamu dikirim ke sana. Iya, gitu. Terus habis itu ketika di sana nyoba ternyata memang kurikulum di Indonesia dan Filipina itu berbeda gitu loh. Jadi di Filipina tuh nggak ada D3, adanya langsung bachelor S1 sarjana. Jadi kalau misalkan dari D3 harus penyetaraan ke sarjana, itu di sana kayak mahasiswa yang ini loh, dia nggak lulus tuh loh. Jadi harus naik tingkat, turun tingkat, ngambil mata kuliah yang berarti kayak untuk nggenep gitu. Jadi D3-nya tuh ya diakui, tapi kan nggak seberapa. Cuma ada SKS yang masih harus ditempuh kan, yaitu naik tingkat. Ini misalnya community, itu di tingkat 4, ya udah aku ke tingkat 4. Terus habis itu ke basic lagi, tingkat 2 lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu kan jadwalnya nggak berurutan, teman-temannya ganti-ganti dan ribet ya. Ribet. Terus habis itu ya udah akhirnya dari kampus memutuskan udah pulang aja. Pulang udah jelas 2,5 tahun kurikulumnya oke, ya udah gitu. Diserang musuh? Semut? Wow. Tapi aman sih kan, yang isap. Kayak gitu. Terus pulang aja. Sekarang nama lengkapmu dengan gelarmu apa? Salah sih, Ratna Risang Pradipta, Eskep Nurse, sarjana keperawatan nurse. SKEEPNS. Keren. Ya itu hasil beasiswa ya teman-teman, kejarlah beasiswa sebanyak mungkin. Selama kamu yang sampai sekarang ini, itu kamu sering ini nggak sih? Sering mengalami semacam
kekhawatiran atau ketakutan enggak? Wow. Banyak. Selama sekolah kah? Selama Kalau khawatir tuh lebih dulu waktu sekolah ya. sekolah apa Ki? Waktu D3, waktu itu D3 khawatir karena terus aku Setelah lulus aku harus ngopo kuliahnya apa kok kamu kuliah anu enggak apa jenis? kerja Apa jenis kayak praktek-praktek gitu enggak? kalau Pernah praktek pernah tapi cuma maksudnya masih dalam itu masih praktek yang kampus bukan praktek berarti yang kayak anu lah kayak apa jenenge KKN PPL gitu. ya ngono-ngono kuwi tapi kan D3 itu dulu dari semester 2 kali ya aku lupa dari semester 1 apa semester 2 itu zaman dulu aku kurikulumnya udah praktek di rumah sakit jadinya udah kenal rumah sakit dari anak bincil-bincil gitu terus khawatir lulus terus pada waktu itu aku sudah ikut rekrutmen dan diterima di salah satu rumah sakit di Jakarta dan ternyata orang tua aku tidak setuju. Dan akhirnya wes pilih sing cerak wae ngono kuwi terus akhirnya ternyata berarti sempat ini enggak sempat apa namanya sempat mau ke praktek juga maksudnya ke yang terjun ke perawatan langsung gitu ya ke lapangan ya dulu kan jelas jadi ya salah karena satu ketakutanmu itu yang setelah lulus mau ngapain itu salah satu ketakutan yang paling ketakutan sih salah satu yang the big gitu itu atau itu awalnya di situ terus setelah itu kan habis itu akhirnya ya wes bekerja ketika ternyata bekerja itu tidak semudah yang kita pikirkan saudara-saudara. Terus? Welcome to the jungle harus survive nah itulah mulai sampai kadang-kadang juga ya ampun Gusti kok ngene banget sih ya itu kan maksudnya itu apa sih ini manusiawi lah maksudnya semua orang mengalami itu loh. Iya dong. Terus apa lagi ya ketika bekerja tidak sesuai ekspektasi dan sebagainya itu masih tetap menjadi pergumulan. Nah, ini berarti pekerjaanmu sudah sesuai yang tak harapkan belum? Atau kamu masih pengen ke arah yang praktek nanganin pasien atau gimana? Kalau mimpi dari besarmu? Nah, aku lebih ke passion ya kalau memang passionnya lebih ke pendidikan. Dalam artian ya berarti masih on the track lah. On the track ya. Tapi ternyata walaupun itu sesuai passion tuh ternyata juga nggak semudah yang kita pikirkan. Bahkan bahagia terus gitu juga enggak. Pada prakteknya tetap seperti itu, cuma selama masih menjadi passion ya better lah daripada yang enggak sama sekali kan. Iya. Berarti kamu ke arah dunia musik. Tapi ya udah terus lurus-lurus wae ya. Iya. Betul. Itu sih. Berarti jiwa mendidiknya itu ada kaitannya dengan kamu ini enggak? Kan kamu di gereja juga ini sebagai salah seorang pendidik. Ya, jadi guru sekolah minggu. Nah, itu ada apa ya istilahnya? Kayak ada kaitannya enggak sih? Enggak. Atau ya emang niatmu gitu? Mungkin karena aku lebih pede ngomong di depan banyak orang ya. Iya, tapi kalau tenanan ngomong ngono ya isih grogi-grogi sih, tapi setidaknya kalau ngomong di depan anak-anak, maksudnya yang lebih muda dari aku gitu, itu pede. Sudah lebih pede. Jadi gitu. Itu yang salah satu faktor yang mendorong juga ya. Mungkin ya, dan menjadi akhirnya sampai sekarang. Iya. Karena ngomong sama anak-anak yang penting pede. Betul. Walaupun kita nggak tahu itu bener apa salah, pede aja. Dan itu aku bawa sampai sekarang. Belum tahu, belum ngecek apa. Iya udah kok. Padahal di sini dekat. Wis apa urung yo. Ya. Terus apa yang kamu sekarang ini sudah sesuai apa yang kamu cita-citakan dulu nggak? Kamu dulu kecil ditanya cita-cita apa sih? Aku sudah tidak tahu. Aku rakelingan. Serandom apa dulu nggak tahu?
Mungkin aku udah nggak teringat ya memori dulu. Maksudnya kamu cita-cita pengen jadi apa-apa gitu udah nggak inget. Cuma mulai SMA, ya mulai SMA sih, mulai SMA tuh mikir opo gawean opo sing kira-kira aku sekolah kuliah kuwi iso langsung begawe. Kenapa tidak jadi pendeta seperti Bapak? Oh, karena telingaku dan hatiku tertutup. Jadi sebenarnya mungkin Tuhan itu juga sudah memanggilku, sudah mengetuk pintu hatiku, tapi ya karena aku bebal dan sempat ada momen tidak. Tidak. Sampai akhirnya Iing yang ini ya. Ya. Karena ibu pengennya salah satu dari kami tiga bersaudara, salah satu di antara kami ibu pengen salah satu ke entah itu ke teologi atau ke PAK gitu, ke pendidikan agama Kristen. Ya. Gitu. Akhirnya Iing yang menjadi ya bukan korban sih. Ya, maksudnya yang diharapkan menjadi penerus. Ya, betul. Motor ya kan? Nah, ini karena rumah saya di dekat Jalan Parangtritis. Iya. Tapi nggak apa-apa, natural. Memang seperti ini keadaan. Tapi udah mending udah ada temboknya. Iya. Ini sudah jauh berbeda dari zaman dulu. Oh, iya dong. Pangling saya. Iya, udah lebih banyak tanaman di belakang. Iya. Apa lagi ya? Mas Anies sekarang sibuk ngapain? Ya, begini-begini saja. Sekarang ada bikin video. Kesibukan baru, bikin video. Terus ya mau menganak lebih tepatnya, lebih sering. Harapannya sih bisa lebih sering apa ya? Ngomong anak sih pengennya. Cuma ya harus kerja juga. Harus kerja juga. Harus ya begitulah, apa-apa sekarang tak lakoni lah. Puas ya. Demi anak, guys. Next plan, kamu mau ngapain? Next plan, kalau sekarang tuh kayaknya aku sudah ada di zona nyaman. Mungkin nggak kamu ini buka praktek itu nggak mungkin? Kalau buka praktek sebenarnya udah pernah aku lakukan, tapi bukan yang secara terbuka. Aku buka praktek loh, nggak cuma home care biasa, namanya home care ya. Iya. Home care biasa gitu, udah pernah berjalan beberapa kali sebelum COVID dan selama COVID itu berjalan. Ada ngerawat luka, terus pada waktu itu kalau ada pasien-pasien pulang dari rumah sakit butuh perawatan khusus, ya yang kenal-kenal aja sih, yang kenal-kenal aja, sekitar sini. Tapi dulu sempet ada ya temennya kayak gitu-gitu terus. Ternyata cukup melelahkan juga, tapi cukup menyenangkan karena jadi kayak kepake gitu skillnya. Selain buat keluarga sendiri, iso dinggo wong liya kayak gitu sih. Iya, maksudnya ketika kamu bisa jadi, maksudnya minimal kalau ada keluarga yang sakit bisa langsung sering jadi jujukan nggak? Kalau sering jadi jujukan di keluarganya ibu, karena keluarganya ibu kan nggak ada yang di kesehatan, cuma aku. Kalau di keluarganya bapak kebetulan semuanya di kesehatan. Jadi ya nggak semuanya sih, tapi mayoritas. Banyaknya kerja di rumah sakit, walaupun tidak jadi perawat, tapi kerjanya di rumah sakit. Kayak jadi tenaga administrasi di rumah sakit, jadi HRD, jadi perawat, jadi petugas laboratorium, macam-macam tuh di rumah sakit semua. Jadi nih nggak begitu jadi jujukan sih, paling cuma minta pertimbangan iki arep ngene iki kepiye gitu doang sih. Tapi kalau jadi ibu ya kondisi kayak gini sekarang baiknya gimana gitu. Dan maksudnya kan kadang di lingkungan sekitar juga sering itu juga. Sering di lingkungan sini sering juga. Terus kalau ada misalkan ada warga yang sakit kepasan nggak ada siapa-siapa gitu ya, oke ayo ke sana sama ibu sama bapak. Yang sering tuh kalau ada warga gereja yang meninggal di rumah. Ngapain itu kamu? Mandiin. Jadi proses ngemandiin sampai masukin ke peti itu aku stay di sana. Kayak gitu.
Ya berani dong. Itu juga ada di pelajaran soalnya. Iya. Di samping ono ning pelajaran ya mesake lah bapak aku wong loro tok. Kayak gitu. Terus kemarin Simba sakit di sini juga ya karena punya skill itu ya jadinya udah dirawat aja di rumah kayak gitu. Nggak mau bergerak dari zona nyaman. Belum ada plan. Nggak ada. Ya mungkin belum sih ya. Belum nge-planning bergerak kemana-kemana. Masih senang dengan sekarang karena menurutku sekarang itu semakin kesini dengan load pekerjaan yang semakin banyak di laboratorium kan emang tugas pokoknya ya, tapi kan tugas di sampingannya di kantor tuh nggak cuma ngurusin itu aja gitu loh, apalagi masih kalau jadi itu nggak apa namanya apa dulu kerjaanmu lupa aku ibu asrama. Kalau di asrama masih jadi pengawas asrama masih. Itu kamu sendiri atau ada sekarang bertim? Ada tim, kami bertiga orang, tapi ya yang kebanyakan ngurusin aku gitu. Nah iklan itu asrama, iya ngurusin asrama. Terus sekarang jadi di kantor juga ada komite etik, aku juga masuk di komite etik, banyak banget jadi adminnya kayak gitu. Terus anak event-event yang agak sulit kalau event sih, soalnya kalau event itu kan menyita banyak waktu dan itu di luar pekerjaan utama, jam kantor, jadi kadang ya begitulah. Kayak gitu. Jadi next plan-nya masih ini. Wis menyita banyak waktu, jadi kadang-kadang mangkat esok mulai bengi ketemu roh bapak ibu, kadang kan semakin kesini semakin berkurang ya waktu buat keluarga. Jadi ini kayak ya ampun adek omah ratau dibeli gitu. Jadi lagi menikmati aja masa-masa lulus sekolah. Kamu lulus kapan? Bener-bener pure udah nggak urusan sama kuliah. Januari 2020. Udah lumayan loh. Desember itu aku lulusnya, angkat sumpahnya Januari 2020. Tapi habis itu isih ngopo-ngopo kayak 1 tahun kan, jadi habis itu kan terus ini ya apa namanya kayak ngembali kan beasiswa ya dibiayai kantor, jadinya harus pengabdian ya kayak gitu kan. 1 tahun itu benar-benar belum dapat cuti, jadi masih kayak kerja keras itu. Terus saiki wis mulai 2021, ini kan baru 2022 nih. Awalnya saya menikmati masa-masa ini. Berarti sudah lulus dari jatah pengabdian atau masih? Kalau masihnya masih, cuma sekarang wis slow wae sih. Iya. Wis tatrap. Sudah on the road. Iya. Terus apa lagi ya? Masa uwe sih? Kan eman-eman. Jarang ketemu aku. Iya, kita jarang banget ketemu ya. Apalagi sekarang udah punya buntut. Ya. Nggak boleh keluar malam pun anaknya kelayu. Ini aja tadi kesini agak malam ya. Iya. Nggak apa. Mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi nanti kita lanjut ngobrol off cam aja ya. Nanti soalnya banyak yang harus tak sensor nanti itu. Luar biasa. Soalnya kalau pembicaraan yang off cam nanti harus dimunculkan, nanti banyak sensor nanti. Iya, nanti Anda belum jadi viral malah udah langsung take down. YouTube udah di take down. Pertanyaan terakhir. Kamu apa? Kira doa ini, doa aja nih. Doa. Biar konten YouTube agak berfaedah itu. Ya ampun. Apa sih yang tak bawa dalam doamu? Ini jet lag banget sumpah. Keren ya? Wah, aku lagi masih serius. Dan jet lag banget ya guys. Tadi ngomongin apa-apa tiba-tiba langsung ngeset, maknyes banget. Biarin inilah. Dinamika YouTube kan gitu, nggak yang harus cut gitu, nggak langsung. Apa ya, kalau sekarang sih lebih
berdoanya standar-standar aja ya. Karena sudah pernah melewati banyak masa, dalam artian masa menurutku masa-masa aku yang sulit, masa-masa yang khawatir, memusingkan dan sebagainya, dan pernah ada di titik yang benar-benar di bawah, ada yang pernah titik di atas. Jadi niki sekarang doanya sih standar-standar aja. Apa ya? Lebih ke kesehatan ya, karena sekarang kesehatan itu penting teman-teman. Jadi lebih baik menjaga kesehatan Anda daripada harus bertemu saya di rumah sakit ya. Iya. Ya, memang kesehatan ini mahal harganya. Kesehatan, terus doain, lebih ke berdoa orang tua, terus adik-adik, karena yang satu lagi skripsi dan yang satu nggak di sini. Oh iya ya. Di Jakarta, jadi harus punya andil buat berdoa buat mereka juga, terus jadi tentang keluarga, terus sama diri sendiri juga untuk masa depan, pasangan hidup. Asik. Merit. Idamannya dong. Oke. Planning ke depan. Terima kasih. Terus biar lebih berfaedah lagi konten YouTubeku, jelas. Pesan-pesan buat, kan kamu sudah makan asam garam sekolah keperawatan toh, dari mulai D3 sampai S1 yang cukup lama, betul? Nah, apa yang harus buat teman-teman Guman yang mau kuliah keperawatan, apa yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah bakoh atine, bakoh awake. Kenapa harus itu? Karena perawat itu sebagai garda terdepan. Ya. Garda terdepan, dia orang yang pertama ketika kita sakit di rumah sakit ya, di klinik, di rumah sakit, di apapun itu pasti perawat yang ada di depan. Menjadi jujukan kemarahan pasien, keluh kesah. Betul. Kemarahan, keluh kesah, dan segala macam emosi pasien itu benar-benar kita yang ngadepin gitu loh. Sering ketemu sama pasien langsung. Ya, entah itu di rumah sakit, entah kalau di pendidikan mahasiswa itu juga. Kalau di pendidikan gimana? Sama aja, mahasiswa dari yang nggak mudeng, yang pinter, yang nggak bisa apa-apa ya. Bener-bener kudu bakoh ati, karena sering nek mahasiswane ra iso sing salahke sapa? Dosene. Nek mahasiswa pinter sing dipuji diri sendiri. Iya. Karena kan kepinteran tuh mahasiswa yang berusaha kayak gitu. Dosen karyawan itu kan cuma fasilitator aja kayak gitu. Tapi nek mahasiswa ra iso sing salahke dosene. Karyawane kayak gitu. Jadi tetap kudu bakoh, dalam artian di sekolah kesehatan itu di saat orang-orang lain itu sudah nggak mampu bergerak, kita harus bergerak. Contohnya kayak COVID kemarin, di semua sektor udah nggak bisa bergerak, ya kita harus tetap bergerak, jalan, harus tetap jalan gitu. Dan meninggalkan keluarga demi kepentingan masyarakat itu membutuhkan effort dan usaha yang besar. Kayak sekolahnya? Kalau ketika sekolahnya, itu kan kalau sudah ini ya, kalau sudah kalau sudah terjun ke dunia prakteknya. Kalau sekolahnya? Kalau sekolah lebih ke apa namanya? Waktu ya nggak? Maksudnya siap lebih ke waktu, harus tepat waktu, karena apa ya? Mesti dia on time yeah. Kayak gitu. Terus sama yang pasti rendah hati. Karena di mana ya? Ya sebenarnya nggak cuma perawat aja ya, di semua konsep kehidupan kayaknya rendah hati itu semuanya penting ya, karena ketika kita masuk berkomunikasi itu pokoknya kudu ya menempatkan diri di tahu posisi kita itu. Menempatkan diri kayak gitu sih, lebih ke attitude ya, lebih ke attitude. Jadi kalau teman-teman ke keperawatan atau sebenarnya kemana aja sih, attitude sama komunikasi itu penting banget. Attitude sama komunikasi itu penting banget. Hal yang kita nggak tahu harus ditanyain, ora guru meneng wae kayak gitu. Attitude sama komunikasi itu sih yang penting. Saya juga nggak pintar-pintar banget sih, tapi karena terlalu banyak ngomong jadinya mungkin ini bisa menjadi salah satu bahan komunikasi. Jadi ya saya bisa sampai di titik ini. Keren. Oke.
Thank you sis sudah diizinin main malam Terima hari kasih ini. brother sudah di shoot. Ya, semoga aku kelihatan cantik. Selalu cantik. Terima kasih. Terus kapan-kapan aku kesini lagi. Oke, Kita siap. bikin video lagi, terus Dan bikin yang lain-lainnya lagi. bikin nanya lagi. Project-project lain. Aku bikin video ini tujuannya adalah untuk mendokumentasikan teman-temanku biar So sweet. bisa dilihat anakku, Ya ampun, Bina. dilihat orang-orang, wah koncone Andi kayak Luar biasa. Dan harapanku gini, nanti ada momen gini. Loh, Di, kowe iki konconan ro kuwi to? Bahasa Indonesia ini piye? Karena aku malas bikin apa jenenge? Tetap Bikin subtitle. subtitle. Loh, Di, ternyata dia itu temanmu toh. Wah, Iya. aku Ternyata dunia sempit. pengen ada momen-momen karena momen-momen itu menurutku menyenangkan. Jadi aku Oke. bikin video ini harapannya nanti ada. Jadi relate sama banyak orang gitu Iya. ya. Oh, ini jebol temanmu, ini jebol temanmu. Oh, iya. Keren. Gitu dulu. Sampai ketemu lain waktu. Thank you banget. Terima Udah kasih malam. juga sudah main ke sini dan ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih Agung. Udah malam. Kami pulang dulu. Oke, siap. Thank you. Bye bye. Dadah teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.